Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 12 April 2026 dengan judul Menjadi Penganut Advent Pintu Terbuka bagian pertama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Mari kita ikuti penjelasannya. Beberapa minggu yang lalu kita mencatat bahwa para penganut Sabat mula-mula adalah penganut Advent pintu tertutup. Miller telah menggunakan frasa pintu tertutup dari Matius 25 ayat yang ke-10 untuk menandakan penutupan masa percobaan sebelum kedatangan sang mempelai pria atau Kristus. Cara lain untuk menjelaskannya adalah Miller percaya bahwa setiap orang akan membuat keputusan untuk menerima atau menentang Kristus sebelum dia datang kembali, bahwa tidak akan ada kesempatan kedua setelah kedatangan kedua. Itu adalah ajaran Alkitab yang baik. Namun pemahaman Miller tentang pintu tertutup itu memiliki masalah yang menyertainya. Lebih khusus lagi, ia telah menghubungkan kedatangan kedua dengan akhir dari 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Jadi, ia percaya bahwa hingga akhir tahun 1844, masa percobaan telah ditutup pada 22 Oktober tahun itu, dan bahwa pekerjaan memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa telah berakhir, dan bahwa tidak ada lagi orang berdosa yang dapat bertobat. Semua penganut Advent hari Sabat mula-mula tanpa kecuali adalah orang percaya dengan konsep pintu tertutup. Akan tetapi pendalaman Alkitab seperti yang kita lihat sebelumnya segera menuntun mereka untuk menyimpulkan bahwa pemulihan tempat kudus bukanlah kedatangan Kristus yang kedua, tetapi ada hubungannya dengan pelayanan Kristus di bait suci sorgawi. Pada saat itu mereka mendapati diri mereka memegang teologi yang tidak cocok lagi. Mereka telah mengubah penafsiran mereka tentang pemulihan tempat kudus, tetapi tidak mengubah penafsiran mengenai waktu pintu tertutup. Seharusnya transformasi dalam satu keyakinan menuntut perubahan pada keyakinan yang lain. Sayangnya, hal itu tidak langsung jelas bagi para penganut hari Sabat. Nanti pada awal tahun 1850-an, barulah mereka berhasil mencapai kesepakatan mengenai topik tersebut. Tetapi perubahan itu tidak terjadi saat mereka melihat kesalahan mereka dalam Alkitab pertama kali. Sebaliknya, mereka menghadapi masalah lain yang tidak kunjung hilang. Suka atau tidak suka, mereka terus mendapatkan orang-orang yang bertobat karena mendengar pekabaran mereka. Dan petobat itu adalah mereka yang belum pernah mengalami pengalaman pahit seperti para pengikut Miller. Pada awalnya mereka berpikir bahwa mereka harus menolak untuk membaptis orang-orang tersebut, karena pertobatan seperti itu mustahil. Itulah yang terjadi pada J.H. Wagoner, yang kemudian menjadi pendeta terkemuka di antara umat gereja Masih Advent hari ke-7. Itu realitas orang-orang yang bertobat, yang seharusnya tidak mendorong para penganut Sabat kembali mempelajari topik tersebut di Alkitab. Pada akhir tahun 1851 atau awal tahun 1852, mereka menyadari kesalahan mereka. Hasilnya, mereka menyimpulkan meskipun benar bahwa masa pencobaan akan ditutup sebelum masa Advent, tetapi peristiwa itu masih akan terjadi di masa depan. Wawasan itu membuka jalan bagi mereka untuk menyebarkan pekabaran mereka kepada semua orang.
kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tetap menuntun kita melalui situasi kita yang masih dalam kebingungan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.